Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini kita jalan-jalan bersama si Astra Gen 190cc yang sangat bengis dan jahat. Ini motor saya udah bukan motor klasik asik, tapi klasik bengis ya. Nah, oke, cerita sejarah tentang motor ini. Saya beli motor ini tahun 2000, tapi motornya ini memang tahun 95 ya. Jadi ini sejarahnya panjang. Jadi bukan saya baru beli Grand kemarin dan mengaku paling asik, paling klasik ya. Tapi enggak, saya memang udah dari lama. Pertama punya motor ya ini. Saya dulu punya motor Supra sama ini ya. Ini, nah kalian kita ngobrol. Ada adegan ngebutnya ada. Pokoknya ikutin terus sampai tamat. Ini pokoknya seru ya. Nah lihat, ini tanjakan gampang banget dilibas sama si mesin ganas ini. Torsinya gede kan? Oh, downshiftnya juga enak ya, lihat ya. Tuh kan. Oke, sambil kita jalan, sambil kita ngobrol-ngobrol. Apa sih bang mesin yang saya pakai ini dan harganya berapa? Aduh, saya takut tikung, bannya ban sayur, ban jelek, bukan ban balap. Tapi kita coba sambil menikmati pemandangan, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini lihat nih, tarikannya juga deh. Tuh. Nah, mesin ini adalah Jongseng 190. Tapi di mana dijual di Indonesia ini impor resmi atau agen resminya adalah SND. Jadi ada tambahan SND JS 190. Alamnya indah ya kan? Alamnya indah tuh. Sambil ngomongin alam, kita ngobrol-ngobrol ini. Nah, apa juga sih bang mesin SND JS 190 ini? Dan kenapa banyak dibilang ini replika Daytona? Oke, flashback. Kita ke Jepang sana. Nah ini settingan basah jadi agak terotot-terotot sengaja ya. Saya dibuat settingan basah supaya mesinnya enak kalau dipakai ngebut. Nah di Jepang sana ada Honda Monkey. Honda Monkey ini ada produsen dari Daytona Jepang yang membuat mesinnya ya. Membuat mesin yaitu Daytona Anima. Nah si SND JS 190 ini adalah replika dari si Daytona Anima. Pemandangannya indah kan. Ini tempat anak San Mori kalau hari Minggu rame ya. Oke. Nah, si Jongseng ini pabrikan terbesar di China ya. Pabrikan terbesar di China, salah satu pabrikan terbesar di China. Mereka beli blueprint ya. Mereka beli blueprint dari pihak Daytona. Jadi mereka membuat mesin replika dengan copyright atau dengan blueprint resmi. Jadi mereka beli teknologi dari transfer teknologi lah, beli mesin dari Daytona Jepang, mereka buat sendiri dengan versinya, tapi bentuknya sebagian sama. Yang ngebedain itu tenaga dan, nah sekarang saya dijelaskan di sini nih. Sambil ngobrol-ngobrol ya kan supaya asik. Ada adegan ngebut, ada, tenang aja pokoknya. Nggak seru kalau nggak ada adegan ngebutnya, meskipun nggak boleh ditiru itu adegan ngebut. Oke, balik lagi. Nah, kalau Daytona Anima itu tenaganya itu 22 daya kuda atau 22 horsepower. Sementara si mesin SND JS 190 ini adalah 16,5 horsepower standar loh ya. Tapi saya kemarin ganti CDI ini pakai Predator, pakai BRT, terus ganti knalpot pakai WRX, terus karburator ganti pakai PE28 yang lebih bagus. Hasilnya itu naik sekitar 2,5 horsepower lah ya dengan penggantian part tersebut. Jadi tenaganya ini kisaran yang saya pakai ini 19 horsepower. Wow, mantap ya 19 horsepower. Bayangkan aja, GSX gak sampai 19 horsepower. Sport terkencang 150 tak itu GSX. Terus Satria Evo juga sama. Bebek terkencang 150 cc Hyper Underbone juga kalah gede tenaganya dibanding sekarang yang saya pakai ini. Bayangkan, hanya dengan bobot 90 kurang, kemarin saya timbang ini 87 kilo ya. Kemarin saya timbang ini. Jadi bisa dibayangkan kan sambil kita menikmati pemandangan kanan kiri ya. Ini pegunungan. Bayangkan tenaga standarnya aja 16,5 horsepower. Apalagi udah saya ganti knalpot, karburator dan CDI naik sekitar 2,5. Lebih tepatnya jadi total 19 horsepower. Berat bobot hanya 87 kg.
standarnya aja 16,5 itu udah lebih gede ya, lebih dari cukup. Dengan bobot yang ringan itu power to weight ratio-nya sangat-sangat serem ya kan ya, serem sekali. Nah, di sini saya tidak merasa wah sombong amat nih si Bang Pedro, sombong amat sih ini orang. Enggak. Di sini tentu di atas langit masih ada langit ya. Saya merasa tidak paling kencang karena banyak tuner-tuner grab yang gede bisa ngerubah mesin Astrea Grand sangat kencang ya. Tapi ingat, itu kan ubahan. Kalau ini kan mesin standar. Mesin standar SNDJS 190 udah kencang. Tinggal pasang, harganya 9,5 juta, tinggal pasang. Udah ada karburator, udah ada sistem starter, udah ada pengapian. Tinggal pasang, pluk, udah kalian kencang. Mesin standarnya bisa disimpan. Nah, di sini ada satu hal yang perlu saya katakan dan utarakan. Bang, kenapa sih abang nggak rubah aja mesin bawaannya Grand? Nah, oke. Saya sebagai mekanik bukannya nggak bisa bikin mesin C-series. Bahkan pertama saya balap dulu, wah zaman 98-an, saya pakai Supra waktu itu. Saya rubah sendiri. Jadi masalah ngerubah-ngerubah itu tentu semua mekanik bisa ya, termasuk saya pribadi. Tapi saya sayang sama mesin standar. Namanya mesin diubah-ubah, distandarin lagi susah. Dan saya hitung-hitung, kalau saya basicnya dari Astrea Grand standar bawaan saya ubah, itu habis sekitar 7-8 juta ya. Maksimal cc yang paling ideal itu rata-rata kalau pakai Grand As Garuda itu 130 cc-an, alias masih di bawah 150 cc. Biayanya beda sedikit, itu 7-8 juta, ini 9,5 juta, udah kenceng. Plus mesin standar bawaan masih bisa tetap dipertahankan ya. Standar bawaan kita bisa pertahankan. Ganti mesin ini hanya 30 menit loh. Kalau kalian pingin ganti ya, misalnya saya bosan ya, torsinya dan tanjakan ekstrim. Lihat kan, mantap kan? Tuh, tanjakan segede senanjak itu dilibas. Nah gitu ya kan ya. Kayak saya bosan misalnya, pingin balik lagi mesin standar, tinggal pasang mesin standar, kita 30 menit bisa ganti. Bosan lagi, pasang lagi mesin ini ya. Jadi praktis, mesin standar tetap disimpan aman, mesin kencang bisa kita pakai. Coba kalau ngerubah dari mesin Grand. Tapi bang, nggak seru dong. Lebih seru ngerubah dari basic mesin standar Grand diubah jadi kencang, itu seru. Kalau ini kan tinggal masang doang udah kencang. Nah itu masalah, itu kembali ke pilihan ya. Ada orang yang suka sama langsung pasang kayak ini, atau mau ngerubah dari basic motor Astrea Grand, nggak apa-apa ya. Yang penting yang bagi speed lover yang suka ya nggak masalah. Nah bang, adegan ngebut. Nah untuk adegan ngebut, saya sebetulnya udah coba, udah tes mesin ini ngebut di jalanan. Itu adegan layak, tidak layak ditiru ya kan. Ada linknya di deskripsi, silahkan langsung meluncur, klik link di deskripsi. Ada saya pas ngebut pakai mesin ini di jalanan, di perkotaan, itu brutal banget saya ngebut itu, walaupun saya nggak berani gaspol. Dan itu sekali lagi tidak layak ditiru. Itu video-video lama saya. Sekarang saya ngomong ini santai ya, supaya jelas saya ngobrolnya. Itu ya adegan ngebutnya. Dan bahkan ada hasil uji coba mesin ini 100 km jam, 100 km non-stop selama kurang lebih 2-3 jam. Saya coba itu 1 tahun yang lalu, karena saya beli mesin ini itu 1 tahun lalu. Jadi sejujurnya mesin ini pas ya, 1 tahunan saya beli. Dan kendala apa aja selama pemakaian 100 tahun, nanti saya di video terpisah akan bahas ya. Kekurangan kelebihan mesin ini, terus masalah spare part dan lain sebagainya akan dibahas lengkap tuntas di video saya yang lain ya kan ya, tunggu aja. Nah jadi gitu ya kan ya, ini mesin ini sangat enak. Sangat enak banget, kenceng ini saya, walaupun saya nggak kenceng tuh. Tuh, dan shiftnya enak. Saya nggak berani nikung nih, ban jelek. Semuanya enak kan? Tuh, akselerasinya mantap ya. Bukan tes top speed atau tes ngebutnya ada link di deskripsi, silahkan klik dan selamat menikmati. Mohon maaf itu videonya 18 plus karena adegan tidak layak ditiru. Itu ngebut di jalanan
Karena kalau mau ngebut di sirkuit atau di mesin Dino, saya ngaku salah tuh ya. Itu kemarin-kemarin. Kalau sekarang kan saya nggak nih, santai nih. Ya. Jadi gitu ya. Mesin ini tinggal pasang udah kencang. Tinggal pakai safety riding. Jangan lupa juga safety ride ya. Pokoknya ini ya, harus sebetulnya nggak boleh kebut-kebutan sih ya. Cuma saya itu adegan kebut-kebutan itu kemarin-kemarin ya, sebelum video ini ditayangkan. Bisa cek langsung di deskripsi linknya ya kan ya. Mantap pokoknya kan. Oke, mesin ini itu torsinya sangat besar. Lihat ini tanjakan nanjak banget. Tapi dengan mesin ini sangat enteng dilibas tuh. Tuh. Takut hebatnya jelek. Tuh, ini tanjakan nanjak banget. Malah buat ini dibanding Ninja saya nanjak begini itu. Tuh. Kan? Ini tanjakan ekstrim loh. Anak-anak yang San Mauri JBCC nggak tahu tanjakan ini nih. Tuh. Ya gitu ya kan. Ya. Kan? Mantap. Lumpur. Masih banyak gas ya tangan saya tuh. Tuh, masih ada kan. Oke, sekarang kita isi pertamak dulu ya kan. Usahakan kalau pilih bensin yang berkualitas minimal pertamak ya dengan oktan 92 supaya mesinnya makin jos. Bang, puas nggak bang pakai motor ini, pakai mesin ini puas? Karena selama ini saya nggak masalah dengan spare part. Nantilah di video yang lain saya bahas tentang spare part dan lain sebagainya ya. Termasuk legalitas surat menyurat, nanti saya bahas lengkap di sana ya. Enak nih, akselerasinya juga nampol. Ada temen Astragel, bapak-bapak pakai Astragel kuat ya, itu ya kan ya, mantap pokoknya. Nah jadi gitu ya kan ya, saya sejauh ini puas pakai motor ini. Tenaganya itu 19 horsepower, itu setara air hacking, setara GSX ya, setara FU atau motor-motor lainnya, tapi dengan bobot yang sangat ringan. Ini butuh keahlian khusus loh, kalau nggak bisa bawa motor ini bisa celaka, bisa mati. Saya aja biasa pakai Ninja nih. Saya kan punya motor Ninja 2 di rumah sama Satria FU. Ninjanya kenceng-kenceng. Bisa lihat linknya juga di deskripsi. Saya biasa pakai Ninja ketika pasang mesin ini, coba wah, liarnya nggak ketulungan. Digas dikit aja, ban depan itu ngangkat-ngangkat. Sensasi MotoGP mungkin. Jadi gitu ya kan, pokoknya puas lah pakai mesin ini saya. Pokoknya sangat asik, tenaga gede, torsi gede, top speed juga nggak salah. Bahkan mesin ini di Drag Cimahi ada, lihat aja di Instagramnya Sandi Agung SND, ada mesin ini memakai rangka Honda Monkey dibalapkan dengan FUFI. Itu FUFI kalah. Saya juga punya FUFI di rumah dan emang gede ini sih dibanding dengan FUFI yang saya punya dan pakai. Oh bentar, ada ini, ada masjid. Saya mau nyumbang dulu uang. Bentar ya. Pak. Ya Pak. Ya sami-sami. Ya amin. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di drag itu ya, di drag Cimahi itu, di Brigip 15 Cimahi itu ada ini ya, mesin ini dibalapkan. Itu ada owner yang punya Honda Monkey pakai mesin SNDJ 190 ini, dibalapkan dengan FUFI. Jauh kan menang yang mesin SND ini standar ya kan ya, mantap pokoknya. Tapi bang katanya itu FUFI-nya standar atau standar korek. Betul, kalau motor apapun juga kalau dikorek di tangan mekanik pasti kencang. Mio aja bisa ngalahkan Ninja kalau di tangan mekanik udah rubahan. Tapi mesin ini oke lah, standarnya aja udah oke ya, apalagi ini ya udah ubahan. Oke, mungkin itu aja saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya salah ngoper terus ya. Mudah-mudahan menghibur, bukan bermanfaat. Ini nggak ada manfaatnya kalau menurut saya, karena adegan kebut-kebutan jangan ditiru ya. Mungkin lain kali, lain waktu kita bertemu lagi juga pas saya mengendarai motor lain ya kan ya. Pokoknya mantap, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, Mr. Teknik.